Sudah 20 hari berlalu. Saat ini, orang yang berhasil, kuncup benih Xuan Huang, telah meregang. Orang tertinggi, kuncup kuning tua itu tumbuh hingga 1 meter panjangnya. Akumulasi tebal dan rambut tipis, memang akumulasi tebal dan rambut tipis. Beberapa orang mendesah. Mereka menemukan bahwa semakin banyak tunas yang tumbuh di belakang, semakin tinggi bakatnya, semakin panjang kuncup kuning tua itu tumbuh. Tentu saja, kita seharusnya bisa berkecambah sebelum 30 hari, jika tidak, setelah 30 hari, bahkan jika kita gagal. Setelah 20 hari, mereka yang membiarkan benih kuning tua berkecambah benar-benar Tianjiao, dan kuncup kuning tua itu tumbuh semakin panjang. Yang tertinggi, bahkan hingga 5 meter, seperti pohon kecil. Pada hari ke-26, benih kuning tua di tangan Lanling akhirnya retak, sebuah kuncup meregang, dan kemudian mulai tumbuh dengan liar. Tak lama kemudian, ia tumbuh hingga sekitar 6 meter, berwarna hijau seperti pohon kecil sungguhan. Benih kuning tua milik Lu Ming dan Qiu Yue tidak berkecambah. Waktu berlalu cepat, tibalah hari ke-30. Ini adalah hari terakhir. Hampir semua mata orang tertuju pada 10 pahlawan kota suci dan pedang kaisar. Klik, klik, hampir bersamaan, benih hitam dan kuning di tangan 10 orang suci, pedang kaisar pertama, dan Chu Chengkong terbelah satu demi satu, termasuk, tentu saja, Lu Ming dan Qiu Yue. Setelah benih kuning tua mereka terbelah, tunas kuning tua mulai tumbuh. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Tak lama kemudian, tunas itu melampaui 6 meter terpanjang sebelumnya, dan terus tumbuh. Lihat, tunas Yuan Jie berhenti tumbuh dan berhenti di 6 meter 5. Seseorang berteriak, benar saja, mereka melihat Yuan Jie, salah satu dari 10 penguasa ibu kota suci, berhenti tumbuh di tangannya, hanya 6,5 meter. Dan tunas orang lain, mereka masih tumbuh. Setelah itu, tentu saja, tunas di tangan seseorang berhenti tumbuh. Lihat, kuncup kuning tua Kaisar Jian itu tumbuh begitu ganas. Tanda seru petik 2, dan Chu Chengkong, tebing nihilistik, dua orang ini juga sangat ganas. Banyak orang berseru, karena mereka mendapati kuncup kuning orang-orang ini tumbuh terlalu cepat. Hingga kini, mereka telah melampaui 9 meter, dan mereka mencolok pada ketinggian 10 meter. Lihat, dua orang itu. Kuncup kuning kedua orang itu begitu ganas, abnormal, abnormal. Tiba-tiba, seseorang berseru, penuh kejutan. Bukan hanya mereka, tetapi orang lain yang melihatnya terkejut. Kedua orang ini, tentu saja, mengacu pada Lu Ming dan Qiu Yue. Kuncup-kuncup kuning tua di tangan mereka juga melesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatannya tak lebih cepat dari pedang kaisar. Beberapa orang di Chu Chengkong bahkan lebih cepat. Nes, siapakah orang-orang ini? Luar biasa, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ujian tingkat ini adalah kecerdasan dan imajinasi. Kecepatan, pemahaman, dan imajinasinya luar biasa. Kuda hitam seperti ini akan muncul setiap kali istana kekaisaran Taiksu dinilai. Banyak orang terkejut. Itu mereka. Di antara kerumunan, Raja Sembilan Pedang menunjukkan ekspresi gembira. Ada juga kepala keluarga Wu yang telah berteman dengan Lu Ming, dan kepala keluarga Wu, yang juga gembira. Lu Ming sangat kuat. Wu Zifeng, Yue Linglong juga datang untuk menonton, penuh kekaguman. Adapun keluarga Jin, keluarga Qin, dan keluarga Wing, mereka menggertakkan gigi. Anak ini, Raja Sembilan Pedang juga menatap Lu Ming, dan matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Perlahan, kuncup kuning tua dari banyak orang suci berhenti tumbuh. Qian Shengxuan juga berhenti tumbuh, kuncup kuning tua, berhenti di ketinggian 10 meter. Kemudian, Chu Chengkong, kuncup kuning tua milik dua orang Qiu Yue, hampir bersamaan, kuncup kuning tua milik dua orang, berhenti di ketinggian 12 meter. Siapa gadis kecil ini? Bakatnya mengerikan, dia bahkan bisa menandingi Chu Chengkong. Chu Cheng dikenal sebagai keluarga dewa perang paling arogan dalam sejarah. Tidak diragukan lagi bahwa gadis kecil ini memiliki bakat seperti itu. Mengerikan, yang paling kutakutkan adalah anak laki-laki itu, dan pedang kaisar. Suasana begitu ramai sehingga sulit bagi banyak orang untuk tetap tenang. Sekarang, hanya Lu Ming, Kaisar Jian I, dan tebing nihilitas yang masih tumbuh. Kau tahu, tebing nihilisan, tetapi disebut yang pertama dari 10 orang suci ibu kota. Kekuatan tempurnya tak tertandingi dan tak seorang pun bisa mengalahkannya. Sekarang, bukan hanya soal kekuatan tempur, tetapi juga kecerdasan dan imajinasi. Ada dua orang yang mampu menandingi tebing nihilitas. Seiring waktu, kuncup kuning tua di tebing Wu tumbuh semakin lambat, dan akhirnya bertahan di ketinggian 13 meter. Hanya kuncup ajaib Lu Ming dan Di Jianyi yang masih tumbuh. Akhirnya, kuncup kuning tua keduanya bertahan di ketinggian 15 meter secara bersamaan. 15 meter, yang 2 meter lebih tinggi dari tebing nihilitas yang hanya 13 meter, sungguh menakjubkan. Kaisar Pedang I, pendekar pedang unik yang terbunuh dari 1000 dunia, memiliki bakat seperti itu. Mengerikan. Petik 2. Orang seperti ini bisa dikatakan sebagai protagonis dari 1000 dunia kecil itu, tapi ada banyak orang seperti itu. Hanya sedikit dari mereka yang bisa bangkit setelah memasuki dunia besar. Intinya, siapa lagi yang punya bakat seperti itu? Luar biasa. Kerumunan itu mendesah. Aku tahu,
namanya Luming, dan dia berasal dari Istana Sembilan Raja Surgawi. Tiba-tiba, terdengar suara. Jelas, itu adalah orang-orang dari Istana Surgawi Jiujue yang sedang berbicara. Itu Tianjiao dari Istana Jiujue Tianwang. Saudara Jiujue, selamat. Kesombongan seperti itu telah keluar dari Istana Jiujue Tianwang. Tiba-tiba, para Tianwangfu lainnya memandang Raja Surgawi Sembilan Raja dan mengirimkan ucapan selamat. Yah, memang sedikit lebih cerdik dan imajinatif, tetapi pada akhirnya itu tergantung pada kekuatan bertarung. Jika kekuatan bertarungnya tidak bagus, semuanya akan sia-sia. Raja Surgawi Sembilan Dao mendengus, merasa sangat tidak nyaman. Siapa jenius yang mengalahkanmu di alam surga dan dewa? Istana Sembilan Jue hari itu membalas sebuah kalimat, dan Istana Sembilan Pedang hari itu tiba-tiba terdiam. Kerumunan orang berbicara dan menunggu. 30 hari belum tiba, Luming dan yang lainnya, nyatanya, belum sadar, tidak tahu pencapaian mereka. Selain itu, banyak orang di tangan benih kuning tua itu tidak berkecambah. Kekuatan orang-orang itu mendesah. Sekarang belum berkecambah, diperkirakan tidak ada permainan, ditakdirkan untuk disingkirkan. Mereka tidak berpikir bahwa orang-orang ini mapan. Bahkan benih kuning tua Kaisar Jian dan yang lainnya telah berkecambah. Bagaimana mungkin orang-orang ini lebih kuat daripada Kaisar Jian? Orang-orang ini tidak berkecambah, memang benar benih kuning tua tidak dapat berkecambah. Segera, 30 hari telah berlalu. Baiklah, sebulan telah tiba. Putaran ini selesai. Sang master membuka mulutnya, lalu melambaikan tangannya, dan gelombang energi menyebar keluar. Tiba-tiba, Luming dan yang lainnya terpisah dari ruang dan terbangun. Orang-orang ini terbangun dan melihat benih kuning tua mereka sendiri. Kecambahku, hahaha, kecambahku. Kecambahku juga telah tumbuh. Aku juga. Beberapa melihat benih kuning tua mereka berkecambah, tiba-tiba merasa gembira. Kecambahku tidak tumbuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Sialan, sialan. Banyak orang yang belum tumbuh meraung, meratap, dengan berbagai macam emosi. Sengdu Siji, Kaisar Jianyi, Chu Chengkong, dan yang lainnya tampak tenang. Mereka melirik kuncup kuning tua mereka masing-masing, lalu melirik yang lain. Tinggi sekali. Saat mata mereka menyapu kuncup ajaib Kaisar Jianyi dan Luming, pupil mereka melebar, menunjukkan ekspresi terkejut. Kuncup kuning tua mereka, yang tingginya mencapai 15 meter, tampak mencolok di antara kerumunan. Saking menariknya, sulit untuk menarik perhatian. Mengerikan, tingginya 15 meter, melewati tebing ketiadaan. Dulu, siapakah orang yang bisa menandingi tebing ketiadaan itu? Entahlah, banyak Tianjiao menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Termasuk 10 orang suci, pedang Kaisar pertama, 1000 Sengsuan, dan sebagainya. Khususnya, Kaisar Jianyi terkejut melihat seseorang mampu menandinginya. Yah, ini hanya masalah pemahaman dan imajinasi tingkat tinggi. Pencapaian tertinggi seseorang tidak ditentukan oleh kedua jenis kemampuan ini, tetapi oleh kultivasi dan kemampuan bertarungnya. Chu Cheng dingin, dan dia sangat kesal. Kali ini, dia ambisius, dan siap untuk menghancurkan yang lain. Menurutnya, bakat teori Taiksu Seng Chao hanyalah jurang nihilistik, yang dapat membuatnya tertekan. Orang lain tidak layak disebut. Namun kali ini, di babak kedua, kami bertemu beberapa orang yang melampauinya, yang membuatnya sangat kesal dan melihat kesempatan untuk membunuh. Terutama ketika melihat Luming, kesempatan untuk membunuh lebih menjanjikan. Luming melirik, wajahnya tenang. Baiklah, di akhir babak ini, mereka yang belum membiarkan benih kuning tua berkecambah, gagal dan mundur dari area pusat. Guru nasional berbicara, mereka yang gagal hanya bisa mundur. Awalnya, ada sekitar 1 juta orang, tetapi tiba-tiba hanya tersisa sekitar 100.000. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Setelah melewati babak ini, kamu akan dapat bergabung dengan tempat perlindungan kerajaan Taiksu. Guru nasional melanjutkan, berita ini segera membakar seluruh hadirin. Mereka yang lolos bersorak riuh dan sangat gembira, sementara mereka yang gagal tampak pucat pasi. Terutama mereka yang gagal di babak kedua bahkan lebih kecewa. Hanya selangkah lagi, mereka akan dapat memasuki suaka kerajaan Taiksu. Meskipun kalian dapat bergabung dengan suaka kerajaan Taiksu, masih ada babak ketiga, babak keempat. Guru nasional itu kemudian berkata, tentu saja, jika kalian ingin mundur dari babak ketiga dan keempat, kalian juga dapat bergabung dengan suaka kerajaan Taiksu. Sekarang, apakah ada yang mundur? Tak seorang pun bergerak sendiri. Apa tujuan bergabung dengan kuil kerajaan Taiksu? Salah satu alasannya adalah lingkungan pelatihan yang baik di kuil kerajaan Taiksu. Alasan lainnya adalah agar di masa depan, kita dapat memasuki berbagai departemen dan mempercayakan tugas-tugas penting kepada mereka, selangkah demi selangkah, dan akhirnya menjadi pilar Istana Suci Taiksu dan tokoh besar Istana Suci Taiksu. Dua babak berikutnya adalah saatnya bagi mereka untuk berprestasi. Jika mereka berprestasi, mereka tidak hanya akan dihargai oleh Kaisar, tetapi juga oleh para marsekal dan jenderal dari pasukan besar lainnya. Di masa depan, pasukan-pasukan ini akan berkembang lebih baik. Jika Anda berhenti sekarang, Anda pasti akan dipandang rendah. Jadi, jangan ada yang menyerah. Karena tidak ada yang menyerah, lanjutkan ke babak ketiga.
Begitu sang guru melambaikan tangan, cermin dan biji kuning menghilang. Kemudian, sebuah jam perunggu besar terbang dari tangan sang guru. Begitu jam besar itu terbang, ia dengan cepat membesar, dan akhirnya, memenuhi seluruh langit. Kemudian, di sekeliling jam, terdapat balok-balok batu yang melayang di udara. Setidaknya ada 100.000 platform batu. Kalian masing-masing akan memilih satu platform batu dan naik, kata guru nasional. Kemudian mereka semua memilih satu platform batu dan terbang. Platform batu Luming, Qiuyue, dan Lanling bersebelahan. Baiklah, sekarang aku akan mengumumkan aturan untuk ronde ketiga. Aturan ronde ini disebut memukul jam. Sangat sederhana, kalian serang jam. Pada akhirnya, 10.000 orang yang masih berada di platform batu akan memasuki ronde berikutnya. Guru nasional mengumumkan, serang jam, 10.000 orang terakhir yang tersisa di platform batu, memasuki ronde berikutnya. Apa aturannya? Banyak orang tampak bingung. Ayo, kalian akan melakukannya. Guru nasional menunjuk seorang pemuda sesuka hati. Wajah pemuda itu berubah, lalu ia menatap jam di depannya dengan wajah bermartabat. Boom, pemuda itu mengepalkan tinjunya, dan sebuah tanda tinju yang besar melesat ke arah lonceng besar di depannya. Namun, hantaman tinju dan segel pada jam itu tidak menimbulkan gelombang, juga tidak bersuara, seolah-olah batu itu telah tenggelam ke laut. Apa yang terjadi? Banyak orang tampak bingung. Tidak ada gerakan. Bagaimana kita bisa melenyapkan orang-orang? Tiba-tiba, seseorang merasakan jam itu bergetar sedikit, dan kemudian sebuah ledakan kekuatan menyerbu ke arah pemuda itu. Wajah pemuda itu berubah drastis dan ia dengan cepat melawannya. Namun, ia terkejut oleh kekuatan itu, dan seteguk darah menyembur keluar. Tubuhnya terbang terbalik dan terbang keluar dari platform batu. Eliminasi. Begitu mereka meninggalkan panggung batu, mereka tereliminasi. Kukatakan padamu, jika kau tidak membunyikan lonceng besar, kau akan tereliminasi oleh kekuatan jam besar. Guru nasional menjelaskan, tiba-tiba mereka tersadar bahwa lonceng itu akan segera berbunyi. Aku akan mencobanya. Seorang pemuda membuka mulutnya, dan sebuah kapak perang muncul di tangannya. Kekuatan sihirnya bekerja, dan ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menebas jam itu. Sebuah kapak besar, menuju jam untuk menebas. Kapan? Kali ini, kapak itu menebas jam dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Jam besar itu bersinar lagi dan lagi. Namun, sesaat kemudian, wajah orang-orang berubah. Karena kapak itu dipantulkan kembali oleh jam, tetapi arahnya berubah. Bukan ke pemuda sebelumnya, tetapi ke pemuda lain. Wajah pemuda itu berubah drastis. Ia meraung, dan kekuatan sihirnya meledak. Telapak tangannya meledak berturut-turut. Sebuah jejak telapak tangan besar terbang keluar untuk menangkis kapak itu. Kapak dan jejak telapak tangan membombardir bersamaan, mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Namun, jelas bahwa kekuatan kapak Aon lebih kuat. Setelah beberapa tarikan napas, jejak telapak tangan itu hancur. Jejak telapak tangan itu runtuh, dan pemuda yang mengayunkan telapak tangannya untuk melawan terpukul hebat. Tubuhnya tiba-tiba mundur dan terlempar keluar dari jangkauan platform batu. Begitu ia terlempar keluar dari platform batu, wajahnya memucat. Jika kau terlempar keluar dari platform batu, kau akan tereliminasi. Eliminasi. Guru nasional melambaikan tangannya. Pemuda itu menghela napas dan pergi. Sekarang kau bisa lihat, jika kau menyerang jam besar ini, jika kekuatan serangannya tidak cukup dan jam besar itu tidak berdentang, kau akan terguncang keluar dari platform batu oleh kekuatan jam besar itu. Dan kekuatan serangannya cukup. Jika lonceng besar berdentang, kekuatan seranganmu akan dipantulkan kembali utuh oleh jam itu. Tentu saja, itu akan memantul ke orang lain. Jika kau tidak bisa melawannya, kau akan terhempas dan tereliminasi. Guru nasional menjelaskan beberapa patah kata lagi. Ternyata begitulah aturannya. Jika kau tak mampu membunyikan bel besar, kau tak boleh tereliminasi. Jika kau mampu membunyikan bel, kau juga harus waspada terhadap serangan orang lain. Tak seorang pun tahu siapa yang akan diserang oleh jam pantulan itu. Ketika mata orang-orang tertuju pada 10 orang suci, 1 pedang kaisar, 1000 orang suci, dan Chu Chengkong, wajah mereka menjadi lebih bermartabat. Jika keberuntungan buruk, serangan orang-orang ini akan dipantulkan, serang mereka, siapa yang bisa menangkisnya. Hanya keberuntungan. Beberapa orang mendesah tak berdaya. Saya hanya berharap ketika Tianjiao terkuat ini menyerang jam, jangan gunakan semua kekuatan Anda, jika tidak, hanya sedikit orang yang bisa menangkisnya. Ronde ini bergantung pada kekuatan dan keberuntungan. Ayo, jalan guru nasional. Selanjutnya, ada lebih banyak orang. Seorang pemuda berusaha sekuat tenaga untuk bergerak, tetapi bel tidak berbunyi. Pria itu terpental oleh guncangan jam. Kemudian berlanjut ke yang berikutnya. Satu persatu, tetapi tidak ada yang bisa membunyikan jam besar. Dan bisa membunyikan jam, serangan akan memantul ke orang lain di sana. Beberapa orang akan tersungkur oleh kekuatan serangan, sementara beberapa orang kuat dapat memblokir kekuatan serangan. Kapan? Seorang pemuda lain membunyikan bel. Jam besar berdengung, dan kekuatan serangannya, cahaya pedang, menuju salah satu dari 10 orang suci di masa lalu. Tianjiao, salah satu dari 10 tokoh terkemuka di ibu kota suci, bernama Han Xiao.
Kekuatannya luar biasa. Dia mengulurkan tangan dan menamparnya. Cahaya pedang yang terbang ke arahnya justru diubah oleh kipas dan terbang ke pemuda lain. Dia tidak hanya menangkis, tetapi juga mengubah arah serangan, membentuk serangan kedua. Namun, kekuatan serangannya tidak meningkat. Pemuda yang diserang terkejut dan dengan cepat melawan. Namun, dia tidak menghentikannya dan meledak. Melihat pemandangan ini, mata banyak orang berbinar. Tampaknya putaran serangan ini tidak hanya acak, tetapi juga dapat dikendalikan dengan sendirinya. Hanya jika kekuatannya cukup kuat, Anda dapat mengubah arah serangan dan menyerang musuh yang ingin Anda serang. Tiba-tiba, beberapa kebencian biasa terhadap Tian Jiao mulai saling memandang, mata dingin berkilat. Lu Ming melihat bahwa Jin Dun, salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin, dan Tian Jiao, yang berada di rumah Zhou Tianwang, semua memandang Lu Ming, dan mereka jahat. Setelah itu, semua Tian Jiao di panggung batu bangkit dan lebih memperhatikan. Selanjutnya, orang yang bergerak melanjutkan. Segera, ratusan orang tersingkir. Akhirnya, ada serangan, terbang ke Jin Zuan, Tian Jiao dari keluarga Jin. Minum. Dengan minuman ringan, seluruh tubuh Jin Zuan memancarkan kecemerlangan keemasan, dan tangannya berubah menjadi emas murni. Dia menggunakan tangannya untuk menembus kehampaan dan memukulnya ke depan terus-menerus. Setelah beberapa raungan berturut-turut, serangan yang terbang ke arahnya tidak hanya diblokir olehnya, tetapi juga berubah arah dan terbang menuju Lu Ming. Jin Dun ini jelas mengincar Lu Ming dan ingin menjatuhkannya. Namun, Lu Ming terkejut dengan kekuatan Jin Dun. Dia memiliki kultivasi 3 tingkat Raja Dewa. Jika tidak, akan sulit untuk mengubah arah serangan orang lain. Dibandingkan dengan Tian Jiao lain dari keluarga Jin, kultivasi semacam ini jauh lebih kuat. Serangan ini terbang ke arah Lu Ming dalam sekejap. Lu Ming melancarkan tinjunya. Beberapa naga bercakar 9 mengembun dan terbang ke depan. Mereka bertabrakan dengan serangan itu dan diblokir olehnya. Kekuatan yang luar biasa. Banyak orang tergerak, tetapi itu tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, Lu Ming memenangkan tempat pertama di babak kedua dan seri dengan pedang kaisar. Tidak mengherankan bahwa Lu Ming memiliki kekuatan seperti itu. Aku akan datang. Pada saat ini, seorang pemuda membuka mulutnya. Yuan Jie akan melakukannya. Beberapa berseru, banyak yang lebih gugup. Yuan Jie, salah satu dari 10 elit teratas di ibu kota, sangat kuat. Serangannya sungguh mengerikan. Berapa banyak orang yang bisa melakukannya? Banyak orang mulai berdoa agar serangan Yuan Jie tidak berbalik ke arah mereka. Pada saat ini, Yuan Jie bergerak. Namun, ia jelas tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia hanya menunjuk secara acak, dan sebuah tombak melesat dari jarinya dan mengenai jam. Kapan, jam itu tiba-tiba berdentang, memancarkan cahaya yang menyilaukan, lalu sebuah tombak memantul kembali menyerang seorang pemuda. Pemuda itu tiba-tiba gugup. Ia mengembuskan napas dan mengeluarkan suaranya. Semua kekuatan di tubuhnya meletus, dan kekuatannya meledak hingga ekstrim. Raja Dewa Ganda, membangkitkan faktor kekuatan aslinya. Banyak orang merasa bahwa kekuatan pemuda itu juga sangat kuat, dan ia adalah seorang pria sombong yang telah membangkitkan faktor kekuatan dewa aslinya dan mencapai kemuliaan ganda dewa dan raja. Ini dapat digolongkan di antara semua Tian Jiao. Pai Langzang, para pemuda itu berteriak dan bertepuk tangan berturut-turut. Kekuatan telapak tangan mereka membentuk kekuatan yang luar biasa, yang mendorong mereka maju. Boom, boom, kekuatan tangan yang melintasi gunung dan laut itu bertabrakan dengan tombak, dan terus-menerus meledak dan meraung. Akhirnya, tombak itu berhasil dihalangi. Pemuda itu mundur beberapa langkah, tetapi ia tidak mundur dari panggung batu. Wah, pemuda itu menarik napas panjang dan merasa lega. Yang lain juga senang untuk pemuda itu. Jelas, tadi itu hanya serangan Yuan Jie biasa, dan dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Kalau tidak, pemuda itu tidak akan bisa melawan. Lanjut, tak lama kemudian, giliran Qian Shengxuan. Kerumunan kembali gugup. Dalam benak orang-orang, Qian Shengxuan adalah Tian Jiao yang tak tertandingi yang disandingkan dengan 10 orang suci. Namun, Qian Shengxuan jelas tidak berencana untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Mereka tidak bisa mengendalikan siapa yang mereka serang. Apa yang akan mereka lakukan dengan seluruh kekuatan mereka? Apakah tidak adil jika mereka menyerang rakyat mereka sendiri? Oleh karena itu, Qian Shengxuan baru saja melancarkan jurus, dan serangan itu memantul dan mengenai seorang pemuda. Kekuatan pemuda itu tidak sekuat pemuda yang diserang Yuan Jie. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak terhalang dan terlempar keluar dari platform batu. Selanjutnya, setiap kali menyangkut 10 pahlawan teratas Chengdu, semua orang harus sangat gugup. Namun, mereka semua siap menyerang, kekuatannya tidak terlalu kuat. Beberapa orang menghalanginya, beberapa tidak. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang berjaga di sekitar jam semakin berkurang. Awalnya 100.000, kini menjadi 90.000, 80.000. Kapan, lonceng besar meraung lagi. Kali ini, serangan yang dilancarkan oleh Tian Jiao, seorang Raja Dewa 3 kali. Meskipun kekuatannya tidak sehebat 10 orang suci di ibu kota suci dan Tian Jiao milik Chu Chengkong, kekuatannya juga sangat menakjubkan. Serangan ini justru melesat langsung ke arah Chu Chengkong. Mulut Chu Chengkong menyeringai. Dengan kekuatan sihirnya,
ia membentuk tombak panjang. Saat diserang, ia terlempar dan terlempar ke arah lain. Arah itu persis di mana Luming berada. Teror meraung, dan serangan itu melesat langsung ke arah Luming. Banyak mata orang tertuju pada Luming. Ini adalah serangan dari 3 kesombongan surgawi dari Raja Dewa. Meskipun lawannya tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, bisakah Luming menangkisnya? Orang ini, tatapan Luming dingin. Jelas sekali ia telah membunuh beberapa Tianjiao dari keluarga Chu. Chu Chengkong mengenalinya dan sengaja melancarkan serangan kepadanya. Luming mengepalkan tinjunya, dan tinjunya meledak berturut-turut. Terdengar suara lantunan naga di kehampaan. Kekuatan naganya dahsyat, satu persatu naga bercakar 9 mengembun, total 18 naga bercakar 9 muncul, menyerbu ke arah serangan. Setelah serangkaian ledakan, serangan itu akhirnya berhasil dihalau. Masih ada kekuatan, ada kemanusiaan. Kekuatannya memang bagus, tetapi ketika orang lain menyerang Jam, mereka tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka, hanya sebagian saja, yang tidak cukup untuk membuktikan betapa kuatnya dia. Benar, tanda seru. Kapan? Lonceng besar berbunyi untuk melanjutkan. Kemudian, ada orang yang tereliminasi dan yang lainnya berhasil. Jumlah orang semakin berkurang, mendekati 10.000. Akhirnya, setengah bulan kemudian, 100.000 orang yang semula berjaga sepanjang waktu telah mengeliminasi sekitar 90.000, hanya menyisakan 10.000. Baiklah, ronde berakhir. Begitu Sang Master melambaikan tangan, jam menyusut dengan cepat dan diambil oleh Sang Master. Ronde berakhir. Selanjutnya, 10.000 dari kalian akan memasuki ronde keempat, yang merupakan ronde terakhir. Di ronde ini, kalian akan menentukan 10 besar dan 3 besar. Suara guru nasional menyebar ke seluruh penonton. Beberapa orang bermata besar, 10 besar, 3 besar. Ini adalah target banyak orang, terutama Tianjiao dari level 10 orang suci. Pertama-tama, izinkan saya berbicara tentang aturan ronde keempat. Sangat mudah untuk mengatakannya, kalian bisa lihat. Kata Master Nasional, sambil melambaikan tangannya lagi, sebuah bola bundar melayang keluar, lalu dengan cepat membesar di udara. Kali ini, bola itu dipimpin oleh Master Nasional, jadi harta karun yang dibutuhkan untuk 4 putaran sudah siap. Di dalam bola ini, terdapat sebuah dunia, yang diatur oleh para Master Arai. Dunia ini sangat luas. Di putaran keempat kompetisi, 10.000 dari kalian akan memasuki dunia bersama-sama. Jelas Master Nasional, hati orang-orang tergerak, apakah memasuki dunia bersama-sama, untuk berebut, untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Master Nasional seolah melihat pikiran orang-orang dan berkata, aturannya tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Setelah kalian memasuki dunia, kalian harus menyerap semangat juang. Semangat perang. Banyak orang bingung. Ya, kalian bisa lihat. Ketika jari-jari Master Nasional bergerak, sebuah sosok muncul di atas bola. Sosok itu mengenakan pakaian tempur berwarna merah. Pakaian tempur pada figur ini terbuat dari semangat juang. Warnanya merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan emas. Ada 8 warna. Merah adalah yang terendah, dan emas adalah yang tertinggi. Saat pertama kali memasuki dunia, semua orang sama. Semuanya berwarna merah. Setelah itu, semakin banyak semangat juang yang diserap, pakaian tempur akan berevolusi dan menjadi semakin canggih. Semakin tinggi kekuatan tempur, semakin penting bagimu. Sang Master melanjutkan penjelasannya. Master Nasional, bagaimana kita bisa menyerap semangat juang? Seseorang bertanya tanpa sadar. Pakaian dapat meningkatkan efektivitas tempur, yang membuat banyak orang berbinar. Artinya, jika kekuatannya rendah sekarang, belum tentu kalah. Di ronde keempat, akan ada peningkatan jumlah pakaian tempur. Jika kau mendapatkan pakaian tempur tingkat tinggi di ronde keempat, bukankah kau bisa mengalahkan yang kuat dengan yang lemah? Itulah yang akan kukatakan selanjutnya. Di dunia ini, ada sejenis binatang perang. Selama kamu membunuh binatang perang jenis ini, kamu bisa menyerap semangat juang. Semakin tinggi level binatang perang, semakin banyak semangat juang yang akan kamu dapatkan setelah membunuh. Terlebih lagi, ada juga semacam menara pertempuran. Selama kamu menghancurkan menara ini, kamu juga bisa mendapatkan banyak semangat juang. Yang terakhir adalah membunuh pesaing lain. Setelah membunuh, kamu bisa mendapatkan setengah dari semangat juang pihak lain. Yang terpenting adalah di dunia ini, serangan balik tidak benar-benar mati, hanya dipancarkan, yang berarti kegagalan. Mendengar penjelasan dari Master Nasional, semua orang akhirnya mengerti. Babak keempat, sebenarnya, adalah pertarungan. Itu hanya pertarungan untuk semangat juang. Pada awalnya, kamu punya waktu 3 bulan untuk mengumpulkan semangat juangmu. Setelah 3 bulan, di pusat dunia, akan ada 20 altar untuk dibuka. Jika kamu ingin pergi ke area pusat dan bersaing untuk 20 altar, kamu akan berada di 20 besar. Pertarungan terakhir yang menentukan akan dilakukan di antara 20 orang. Di awal, peringkat awal akan ditentukan berdasarkan semangat juang yang telah kalian kumpulkan, dari peringkat pertama hingga ke-20. Petik 2. Lalu, dari peringkat terakhir, yaitu peringkat ke-20, untuk menantang peringkat yang lebih tinggi. Setiap orang hanya memiliki satu kualifikasi tantangan. Jika menang, kalian dapat terus menantang. Jika kalah,
kalian tidak dapat melanjutkan tantangan. Petik 2. Tentu saja, jika penantang kalah, ia masih memiliki kesempatan untuk menantang dan akhirnya menentukan 10 besar dan 3 besar. Baiklah, aturan ronde keempat hanya ini. Kalian bisa mencernanya dengan baik. Beberapa dari kalian menghabiskan banyak waktu di ronde ketiga. Beri kalian waktu 3 hari untuk persiapan. Setelah 3 hari, ronde keempat akan dimulai. Setelah pengumuman dari guru nasional, ia melangkah kembali ke sisi kaisar. Semua Tianjiao merenungkan dengan saksama dan mencerna aturan kali ini. Tiba-tiba, napas yang kuat menyelimuti Luming. Luming mendongak dan melihat seorang pemuda kekar datang ke arahnya. Matanya dingin dan peluangnya berkedip. Chu Chengkong. Mata Luming bergerak. Chu Chengkong berdiri di depan Luming, tatapannya ganas, dan dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Kau adalah Luming. Kau membunuh beberapa Tianjiao dari keluarga Chu. Haha, ini sangat bagus. Aku akan memutuskan hidupmu. Kau akan mengambil nyawaku. Aku khawatir kau tidak memenuhi syarat. Luming menjawab dengan ringan, sangat kuat. Orang-orang yang menonton pertempuran, serta Tianjiao lainnya, memandang Luming dan Chu Chengkong satu demi satu, menunjukkan rasa ingin tahu. Sepertinya Chu Chengkong dan Luming berseteru. Chu Chengkong berasal dari keluarga Jiu Dao Tianwang, dan Luming berasal dari kediaman Jiu Jue Tianwang. Kedua keluarga Tianwang ini selalu berada dalam situasi yang sama. Wajar jika mereka berseteru. Ngomong-ngomong, kali ini, Istana Surgawi 9 Jue dan Istana Surgawi 9 Pedang telah mencapai hasil yang sangat baik. Ada beberapa Tianjiao yang luar biasa. Memang, orang-orang membicarakannya, tetapi lebih banyak tentang ekspektasi. Tianjiao berjuang di garis depan, yang selalu sengit dan tragis. Orang-orang secara alami mengharapkannya. Nada bicaramu tidak rendah. Jangan berpikir kamu sombong ketika menunjukkan beberapa bakat di babak kedua. Di mataku, bakatmu tidak ada apa-apanya. Terlebih lagi, bakat yang ditunjukkan di babak kedua bukanlah semua bakat. Itu hanya semacam kecerdasan. Bakat mewakili banyak hal. Petik 2. Chu Chengkong berbicara dengan dingin. Meskipun Luming memenangkan tempat pertama di babak kedua, dia tidak merasa bakatnya kalah dari Luming. Bakat bukan hanya pemahaman, tetapi juga kebugaran fisik, darah, dan sebagainya. Dia adalah keturunan Dewa Perang. Dia memiliki bakat yang unik. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Menghibur diri sendiri, tanya Luming ringan. Implikasinya adalah bahwa Chu Chengkong menipu dirinya sendiri dan menghibur orang lain. Apa gunanya menyombongkan diri? Meskipun ronde keempat tidak bisa benar-benar membunuhmu, tapi jangan biarkan aku bertemu denganmu. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati dengan sangat menyedihkan. Chu Chengkong berkata dengan dingin. Petik 2. Luming, bunuh Chu Baxing, Chu Batian, dua Tianjiao dari keluarga Chu. Dia akan membunuh Luming. Hehe, sepertinya anak ini telah menyinggung saudara Chu. Pada saat ini, sebuah ejekan terdengar, dan sekelompok orang lain datang ke arah Luming. Itu Wu Fan, Lan Feng. Seseorang berbicara dengan bermartabat. Mata Luming memancarkan secercah cahaya dingin dan melihat ke sana. Salah satu dari mereka yang ditemui Luming adalah Lan Feng. Di samping Lan Feng, ada juga seorang pemuda dengan pakaian yang indah. Dia memiliki penampilan yang luar biasa. Lan Feng setengah langkah di belakangnya. Tak perlu dikatakan, pemuda ini secara alami adalah putra guru nasional, Wu Fan. Saat memikirkan bahwa Lan Sang ditangkap oleh para penjaga, Luming mau tidak mau melihat kesempatan untuk membunuh. Wu Fan, Lan Feng, dua orang ini memiliki kesempatan, Luming tidak akan pernah melepaskannya. Lan Feng, apakah anak ini Luming? Tanya Wu Fan dingin. Ya, benar, seru Blue Maple. Nak, beraninya kau menyentuh wanitaku. Bagus, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Mulut Wu Fan yang dingin penuh dengan niat membunuh yang keji. Ketika Lan Feng berada di Istana 9 Jue Tianwang, ia mendengar bahwa Lan Sang telah menjodohkan Lan Ling dengan Luming. Setelah kembali, ia memberitahu Wu Fan tentang hal itu. Wu Fan tentu saja sangat marah. Itulah sebabnya aku datang mencari Luming. Setelah mengatakan itu, tatapannya beralih ke Lan Ling, yang sangat panas. Wu Fan, jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku akan membunuhmu. Lan Ling Jiao minum dan memelototi Wu Fan. Membunuhku, ya, aku akan menunggu. Dengan senyum tipis, Wu Fan menoleh ke arah Luming dan berkata, Nak, kau telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kau lakukan, dan takdirmu sudah hancur. Tunggu, setelah mengatakannya dan berbalik, Chu Chengkong juga mencibir dan berbalik. Ketika banyak orang melihat Luming, mereka penuh dengan rasa iba. Luming benar-benar menyinggung Chu Chengkong, Wu Fan, dan Lan Feng secara bersamaan. Bukankah ini jalan buntu? Wajah Luming tenang. Dia bisa mencapai prestasi hari ini, bahkan berjalan di lautan mayat, berjalan di atas mayat Tianjiao lainnya. Wu Fan, Chu Chengkong, jika kau tidak tahu baik atau buruk, masalah besar bahwa ada lebih banyak mayat Tianjiao di bawah kakinya. Suasana menjadi tenang, beberapa orang di putaran ketiga konsumsi, telah meminum pil ajaib, dan mulai pulih. Luming, Qiu Yue, dan Lan Ling juga menunggu dengan tenang. 3 hari berlalu dengan cepat. Baiklah,
Saatnya, babak keempat kompetisi dimulai. Suara guru nasional bergema lagi, dan bola yang melayang di udara memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pergilah, banyak orang bergerak dan menyerbu ke dalam bola. Waktunya sempit, hanya ada 3 bulan. Semakin cepat kau masuk, kau bisa mulai menyerap semangat tempur dan meningkatkan kekuatan pakaian tempur. Dengan cara ini, kau juga bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Dalam sekejap, puluhan ribu orang menyerbu ke dalam bola dan menghilang ke dalamnya. Lu Ming, Qiu Yue, dan Lan Ling juga berbaur di antara kerumunan dan menyerbu ke dalam bola. Ketika semua orang menyerbu ke dalam bola, bola itu semakin terang, dan kemudian di sekitar bola, terdapat gambar-gambar. Gambar ini menunjukkan Tian Jiao, yang baru saja memasuki bola. Ada ribuan gambar, yang memproyeksikan dunia di dalam bola satu demi satu. Pada awalnya, Raja Sembilan Pedang membentuk sebuah susunan untuk membiarkan orang-orang masuk dan bersaing memperebutkan manik-manik sumber kekuatan ilahi. Mereka juga dapat memproyeksikan gambar-gambar di dalamnya, tetapi hanya satu gambar yang dapat diproyeksikan. Dan ini, yang penuh dengan ribuan gambar berkah, dunia di dalam bola, hampir semuanya telah diproyeksikan keluar. Dalam gambar-gambar ini, banyak Tian Jiao telah mulai memburu dan membunuh sejenis binatang perang. Mata orang-orang tertuju pada beberapa puncak. Tian Jiao dalam beberapa gambar, seperti 10 penguasa kota suci, Chu Chengkong, Kaisar Jian, Del. Orang-orang ini juga mulai berburu hewan perang. Menurut aturan ini, jika ada Tian Jiao teratas yang saling berhadapan sebelumnya, bukankah seseorang akan gugur lebih dulu dan mundur dari kompetisi? Pertanyaan telah diajukan, misalnya, beberapa orang tidak beruntung. Jika mereka bisa masuk 10 besar dalam kekuatan, mereka akan bertemu dengan keberadaan kekuatan tempur pertama terlebih dahulu dan tersingkir lebih dulu. Bukankah itu tidak adil? Jangan khawatir, barisan besar ini telah diatur sebelumnya. Ketika orang-orang seperti Zheng Duxiji, Di Jianyi, Chu Chengkong, dan Qian Shengxuan masuk, mereka akan dipisahkan secara otomatis dan jatuh ke area yang berbeda. Mereka tidak akan bertemu pada awalnya. Guru nasional menjelaskan. Tiba-tiba, begitu Lu Ming memasuki bola, saat berikutnya ia mendapati dirinya berada di sebuah gunung. Di sekitarnya, tidak ada jejak bulan musim gugur dan roh biru. Jelas, setelah memasuki dunia ini, mereka semua terpisah, yang juga untuk mengakhiri kesombongan beberapa kekuatan besar dan berkumpul untuk bergandengan tangan. Misalnya, ada banyak Tian Jiao di kantor guru nasional. Akan tidak adil jika Tian Jiao ini berkumpul di sekitar Wufan. Jadi, masuk ke sini, mereka semua tersebar secara acak. Baju tempur ini, lalu, Lu Ming melihat pakaian perang di kakinya. Tubuhnya diselimuti lapisan pakaian merah, yang memberikan efek luar biasa pada Lu Ming. Saat Lu Ming mulai, kekuatannya akan meningkat. Namun, peningkatannya tidak banyak. Lu Ming mencoba memicu 4 kali lipat efektivitas tempur formula pertempuran, dan menemukan bahwa peningkatan pakaian pertempuran tersebut dapat ditumpangkan dengan 4 kali lipat kekuatan tempur formula kata perang. Sekarang pakaian tempur merah berada pada level terendah, dan peningkatan kekuatannya tidak besar. Jika mencapai level yang lebih tinggi, biru, ungu, atau bahkan emas, peningkatan efektivitas tempurnya akan sangat besar, dan bahkan membuat orang mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Pikir Lu Ming, matanya berbinar. Lu Ming tidak mungkin melewatkan seragam seperti ini. Kali ini, kesombongan surga bagaikan awan para ahli. Berkumpulnya 10 penguasa kota suci, Kaisar Jian Yi, Chu Chengkong, dan Qian Shengxuan, yang semuanya sangat arogan, memberikan banyak tekanan pada Lu Ming. Lu Ming yakin akan masuk 10 besar dengan biaya sendiri. Namun, jika dia ingin masuk 3 besar, dia tidak yakin. Setelan tempur seperti inilah yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan. Bunuh monster perang dulu, baru tingkatkan level pakaian tempurmu. Hati Lu Ming tergerak, lalu berubah menjadi pelangi, terbang ke suatu arah. Tak lama kemudian, Lu Ming melihat beberapa monster perang berkeliaran di lembah. Lu Ming langsung membunuhnya. Raungan, beberapa monster perang meraung dan menyerbu ke daratan, memancarkan semangat juang yang kuat. Namun, kultivasinya baru setengah langkah raja. Lu Ming menekan dengan satu serangan, beberapa monster perang hancur berkeping-keping dan berubah menjadi beberapa ki tempur. Mereka menyerbu Lu Ming, terbang ke tubuh Lu Ming, dan menghilang. Tiba-tiba, Lu Ming merasa warna pakaiannya semakin pekat, tetapi tidak banyak. Monster perang setengah langkah raja, semangat juangnya terlalu rendah, masih perlu mencari monster yang lebih kuat. Gumam Lu Ming dan terus terbang. Selanjutnya, Lu Ming memulai perjalanan, meningkatkan monster semak. Sepanjang perjalanan, Lu Ming bertekad untuk melihat monster perang itu.